Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Jadi hari ini yang akan menghandle kelas ini adalah saya dan rekan-rekan saya. Jadi sebelumnya kami perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Hijatul Azana Zalina. Biasanya rekan-rekan memanggil saya dengan panggilan Ibu Ica. Jadi kalian bisa panggil dengan Ibu Ica. Halo. Nah, hari ini saya kebetulan tidak sendiri. Saya bersama teman-teman. Silakan. Perkenalkan, nama saya Stefania Patris. Biasanya rekan-rekan memanggil saya Ibu Fanda. Oke, perkenalkan nama saya Nabila. Rekan-rekan biasa memanggil saya Ibu Azhar. Oke, saya Pak Adi. Kenapa ketawa? Siapa? Bapak. Perkenalkan, saya Pak Naskar. Oke, terima kasih buat rekan-rekan. Silakan kembali ke tempat. Oke, selamat siang semuanya. Semangat ya hari ini ya. Hari ini panas sekali. Harapannya teman-teman tetap semangat untuk kelas hari ini. Mungkin ini bisa ya. Bikin gue sih. Baru mulai, silahkan tapi. Ya, jadi mungkin ini bisa dirapikan dulu Daniel. Kursinya agak geser sedikit. Oke, agak geser. Kita lebih rapi aja ya hari ini. Saya tidak suka tuh yang tidak rapi-rapi gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa di silakan. Berdoa selesai. Ini sekretaris atau ketua kelasnya mana ya? Betul. Iya, siapa namanya? Putra. Oke, Putra, hari ini apakah ada teman yang tidak masuk? Banyak bu. Kenapa itu alasannya kira-kira? Karena ada kontak saya bu, jadi alpakan aja bu, langsung. Banyak bocah bu karena. Ini bu, tadi saya dapat kabar temannya bocor banyak bu. Iya, kan banyak tuh, ada yang ini bukan semua ya? Sama ada juga tadi yang sakit bu. Yang sakit ya, oke. Karena hari ini teman-temannya ada yang sakit, jadi kita doakan semoga cepat sembuh ya. Dan buat anak-anak ibu yang lain, dijaga kesehatannya, mengingat kondisi Samarinda sedang tidak baik-baik saja ya. Ada hujan, panas, memudahkan penyakit itu cepat masuk ke kita. Jadi jaga kesehatan, minum air putih, oke? Sebelumnya, seperti ibu sudah sudah spoiler ke kalian akan apa sih kita hari ini, materi apa yang akan kita bahas hari ini, jadinya? Siapa namanya? Yohan bu. Oke, Mas Ganja bu. Mas kerajaan bu. Mas kerajaan, betul. Benar ya. Oke, jadi hari ini sebelum kita mulai, saya mau mengajak kalian untuk bernyanyi dulu ya. Untuk teman-teman, silakan berdiri.
Nah, tadi kita sudah nyanyi lagu Tanah Airku. Kira-kira ada yang tahu apa keterkaitan materi dengan lagu yang sudah dinyanyikan saya? Tak tahu. Iya, betul. Dia silakan Hanardi. Kita harus mencintai tanah air kita, Bu. Nah, betul. Karena lagu ini memiliki makna dan mengajarkan kita bagaimana sih kita menghargai tanah air kita ini, gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Makasih. Makasih, Bu. Makasih Hanardi dan Dewan. Ya, sama-sama, Bu. Nah, saya yakin setelah kita mempelajari materi ini, teman-teman pasti akan tahu kerajaan pertama yang datang ke Indonesia, lalu apa aja sih komoditas yang didagangkan di kerajaan-kerajaan ini, gitu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar juga ya, pakai metode apa kira-kira kalau ada ingat? Metode apa? Kelompok kemarin? Nggak tahu, Bu. Lupa. Pakai metode apa? Sari kemarin. TPS, Bu. Apa tuh TPS? Think, Pair, and Share. Betul. Terima kasih Ajulia. Ya, jadi kemarin kita sudah pakai metode TPS. Nah, kali ini Ibu dan rekan-rekan Ibu akan memperkenalkan kalian metode baru, yaitu namanya STAD. Ada yang tahu STAD? Standar, Bu. Salah ya itu. Apa? STAD, Bu. STAD. Salah juga. Ada yang tahu? Apa tadi, Bu? STAD. Satuan Tni Angkatan Oke, Darat. jadi saya kasih tahu. Ya, masih ya Mahmud. STAD adalah Student Team Achievement Division. Ya. Artinya apa, Bu? Artinya apa itu, Bu? Jadi itu intinya kalian itu dikelompokkan dalam kelompok kecil lah. Jadi nanti ada bagi-bagi kelompok, terus kalian akan dikasih soal. Jadi kalian kerjakan di situ di kelompok itu ya, oke? Mirip kayak kemarin, Bu, ya. Nah, jadi nanti teman-teman kita akan dibagi kelompok, 4 kelompok, terus nanti ada beberapa orang, 8-9 orang, lalu nanti kita kasih soal dan kalian akan bersaing dengan kelompok lain siapa yang nilainya paling tinggi. Nah, nanti itu ada soal individunya juga, kita ada bawa hadiah juga, kalian pasti senang kan? Kita, Bu. Pasti kalian mau, kalian pasti excited banget kan? Nggak simak, kamu. Oke, kita masuk ke materi ya teman-teman. Untuk materi pertama akan saya bawakan. Jadi, tolong slide sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sebelumnya ada yang tahu kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu apa aja sih? Iya, silakan asal dulu. Kanan juga, Bu. Iya, oke. Silakan. Kerajaan Kutai, Bu. Oke, ya silakan. Kesultanan Demak, Bu. Sekarang, Bu. Makasih ya teman-teman yang sudah menjawab. Oke, lanjut. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas 8 kerajaan. Jadi 2 pertama akan saya jelaskan. Kerajaan pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Jadi di mana sih Samudra Pasai ini teman-teman? Di Aceh, Sumatera. Ya, jadi kerajaan pertama Indonesia itu kerajaan pertama Indonesia yang bercorak Islam itu ada di kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dan masyarakat. Silakan difoto teman-teman. Kenapa nggak dijelaskan, Bu? Iya, saya sudah. Nanti saya tinggal. Oke, sudah. Kalau sudah difoto, nanti saya sempat. Nah, tadi lagi.
Oke, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Adi. Terima kasih. Oke, baik. Diam semuanya, diam. Oke, selanjutnya ada Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh ini salah satu kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Saya ralat, bukan di Indonesia. Jadi, secara geografis memang letak dari kedudukan Kerajaan Aceh ini sangat strategis dengan Selat Malaka. Jadi, dia itu ada di utara dan dekat betul sama jalur pelayaran orang-orang jualan tuh, pasar internasional. Jadi memang Kerajaan Aceh ini salah satu yang paling bagus lah perekonomian. Bisa difoto kalau misalnya untuk mengingat-ingat poster nanti. Sudah Galang? Sudah Pak. Yakin? Yakin Pak. Oke, ada kehidupan politiknya. Jadi Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Shah dan mencapai masa keemasan di bawah Sultan Iskandar Muda. Nah, pada era itu pula Bandar Aceh berkembang menjadi pelabuhan internasional yang terlindungi dari ancaman Portugis. Jadi memang dia karena lautnya itu aman sekali, memang dia hidupnya tentara-tentaranya di laut semua. Jadi ancaman dari Portugis itu lumayan terminimalisir lah. Nah, dengan wilayah kekuasaan membentang dari Delhi hingga Semenanjung Malaka, tapi sayangnya Kerajaan Aceh ini gagal untuk menaklukkan Portugis di Malaka. Ada yang mau foto lagi nih? Sudah Pak. Aman Pak. Saya Portugis menang pilgub Pak. Siapa yang bilang Portugis? Dia menang Pak. Marah. Itu Portugal lah Pak. Kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya. Nah, di puncak kejayaannya, Aceh itu menjadi pusat perdagangan rempah, terutama lada, yang terhubung hingga Laut Merah. Sistem feodal menguat dengan dominasi bangsawan Teku. Jadi Teku itu marga bangsawan untuk sistem feodal pada masa Bandar Aceh. Nah, itu pula sistem feodal itu yang melemahkan pemerintahan pada saat itu. Pemerintahan di kepala. Mana Pak? Saya minus Pak. Ini BPT Pak. Mana Pak? Itu cengkeh dan pala. Cengkeh dan pala, blok komoditi itu merupakan barang dagangan yang diperlukan oleh bangsa Eropa. Akibat Maluku sering didatangi oleh para pedagang baik dari Jawa, Sulawesi, Persia, dan Eropa. Pusat perkembangan perdagangan di Maluku mengakibatkan terbentuknya persaingan antara persekutu itu. Persaingan semakin tajam setelah datangnya bangsa Eropa ke Maluku. Sebagian besar hasil budaya masyarakat ternate dan digoreng dipengaruhi oleh keadaan keadaan yang merupakan kerajaan maritim. Hasil kebudayaan yang terkenal adalah perahu, kora-kora, selain itu jenis kebudayaan Maluku tidak banyak diketahui. Oke, tepuk tangan untuk Galang. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan semua sedikit tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Beberapa saja, masih ada yang belum. Tadi dikatakan Okan, di Kalimantan pun masih ada. Sultan Kutai ya, dan lain-lain. Dan bukti-bukti peninggalan tidak perlu dibahas karena waktu saya sudah mau habis. Jadi sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Andi setelah ini. Terima kasih. Oh, Ibu Azam. Ibu. Oh, berdua. Oh, berdua. Bapak dan Ibu. Ayah Anda dan Bunda. Mama Bapak. Ya, selamat siang anak-anak semua. Siap. Kali ini kita mau ngapain Ibu Aza? Kali ini kita bakal melakukan ice breaking. Wah, Semuanya pada semangat nggak? Kalian lihat ya tadi sebelumnya kalian tuh pada ngantuk. Contohnya tadi Soleh itu kan nguap pasti. Nah, Rama juga sampai ketiduran. Astaga. Nah, kali ini saya dan Ibu Aza bakalan
memberikan kalian semangat siang nih biar perjalanan pembelajaran kita ini sangat seru gitu, oke? Siapa? Nah, ekspresinya gimana tuh, Buaza? Iya. Dengerin. Dengarin ya anak-anak. Dengerin. Dilihat ya. Botak. Batuk. Batik. Kayak gitu aja. Iya, sini aja. Pertama botak. Batuk. Batik baju gitu. Botak apa? Batik, pegang bajumu. Anak semua silakan. Diri dong anak-anak. Jadi hukumannya kayak gini Pak. Jelas ada, dihukum pas kita Langsung. Oke, berdiri anak-anak. Jadi permainannya udah dikasih tahu sama Bu aja kan? Ya. Nah, bagaimana kalau kita ini dulu gladi. Dicoba Pak. Uji coba ya. Simulasi. Pak, mau tanya Pak. Oh gimana tuh Naraman? Galang Pak, nama berdiri Pak. Iya Pak, lu main HP Galang ya di Pak. depan. Pak, Galang di depan. Maju. Lawan Pak. Lawan dia Pak. Ya, sabar. Emang itu Pak, ukur aja tempel. Kita simulasi dulu ya anak-anak semua ya. Oke, kita coba dulu. Bu Aza yang kasih tahu apa namanya tadi? Instruksi. Botak, batuk, batik. Oke, kita mulai simulasi. Oke, boleh. Oke, simulasi kita mulai anak-anak. Oke, mulai. 1, 2, 3. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Maka dari itu ada namanya arahan dari Bu Aza. Kenapa ada arahannya? Karena kalian itu harus berpatok kepada Bu Azanya, bukan melainkan diri saya. Nah, ketika kalian ikuti saya dan itu salah, berarti kalian dihukum, oke? Kalau Bapak sendiri salah bagaimana Pak? Tidak, saya sengaja. Bisa. Saya dulu di sini, oke? Terbang. Kita mulai ya. Sini ya. Udah. Mulai Bu Aza. 1, 2, 3. Batuk. Batik. Batuk. Botak. Batuk. Batuk. Batik. Botak. Oke, lanjut sudah. Kamu diam aja. Berhenti. Batuk. Batik. Botak. Batik. Batuk. Batik. Botak. Batik. Batuk. Wah, itu Angel itu saya. Itu salah. Oke, terakhir ya. Terakhir. Ini yang terakhir biasanya. Oke. Mulai. Batik. Yaudah. Indah. Terima kasih semoga. Silakan duduk. Jadi hukumannya nyanyiin kalau ada 5 pakai huruf O. Satu orang satu ya. Atau enggak ini? Dari sini dong. Oke, jadi hukumannya itu kalian itu nyanyinya saling menyambung. Jadi semisal ini dilirik balonku ada di mata. Ya gitu. Pakai huruf O tapi. Ya pakai huruf O semua ya, yang salah ada. Enggak. Oke, mulai. Daniel. Pakai huruf O ya. O, bolonku gitu ya. Oke, mulai Daniel ayo. Yang nyari. Nah, gini, kamu nyanyinya bolonko, odo, lomo. Jadi liriknya itu menyambung semua kalian. Biar terasa hukumannya.
Nyari ini dong suaranya, kamu lo laki. Apa sih? Salah Pak. Salah Pak, dari sini aja Pak. Dari Angel aja, dari Angel aja. Bolon go. Ada. Lombok. Ini gue sih, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh boleh. 2 menit aja. 2 menit kamu dapat. 2 menit. 13.35 dan menit saya cari. Udah boleh merokok, udah boleh merokok. 1 menit dong, Pak. Coba Bisa gitu, Bapak ini. Coba nih. Dia gitu kan. Coba ayo. Ada. Ulang aja. Bolonku ada. Roko-roko warnanya. Ah, salah Pak. Betul. Ah, moro ya. Moro. Moro juga deh. Hebat sekali Somot. Kacau. Terima kasih pada Aida. Terima kasih udah mengikuti screening dari Bu Azza yang sangat mengesankan. Ya, lagi. Maaf ya, kita menghitung waktu ya, Nek Mahmud. Jadi selanjutnya itu kita bakalan buat kelompok. Nah, di sini buat kelompoknya saya suruh kalian yang pilih sendiri, tapi ketua kelompoknya saya yang pilihkan. Oh iya, Pak. Nah, jadi saya mau ketua kelompoknya itu 4 orang saya ambil di antara kalian semua. Pertama Rama, karena Rama mau ditunjuk. Oke, Rama sini Rama. 1 orang sini. Rama sini dulu ketua kelompok pertama. Kelompok pertama dia ya. Terus kelompok 2 itu Acel, kamu senyum-senyum sini. Kamu juga. Oke, karena udah 2 cowok yang pasti nggak afdol kalau kita nak panggil ketua kelompok cewek juga. Nah, Ribi. Ayo Ribi, ke depan Ribi. Nggak boleh ngelawan sama guru. Oke. Nih. Kecil. Nah, kelompok terakhir itu Asri. Ya sudah, karena yang nyuruh Angel berarti Angel. Ayo sudah. Sini Angel. Pak, itu dapat berapa Pak? Ini. Jadi ini udah ada 4 ketua kelompok di depan kalian. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, saya beri kalian privilege yang memilih anggota kalian sendiri, tapi milihnya jangan langsung banyak-banyak, tapi satu persatu. Nah, di satu kelompok itu ada yang berisikan 6 sampai 7 orang. Nah, dari Mas Rama dulu, Mas Rama pilih orang pertama, siapa yang mau dipilih? Ade, Pak. Oke, Ade. Kamu buat tempatmu di situ untuk kelompok 1. Oh, siapa? Mahmud pula. Oke. Dari tempat Mahmud buat kelompok 2 Ribi. Kita beri. Nah, ini kan sudah kalian lihat ya, ada alamat kerajaan di sini kan. Halo. Nah, di sini kan udah alamat kerajaan nih. Jadi untuk perwakilan kelompok tadi saya berikan ke kalian. Kalian memilih 2 kerajaan di kelompok kalian. Nah, 2 kerajaan nanti ini seperti yang Ibu Ica tadi bilang, kalian bakal buat poster dari kerajaan-kerajaan yang kalian dapat nanti itu. Nah, silakan kalian pilih yang mana kalian mau ambil kerajaannya. 2 kerajaannya. Lanjut. Langsung. Oh, Pak, saya Pak.
Ayo kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi setelah kita buat poster, kita lanjut ke menjawab pertanyaan, yaitu nanti ada saya kasihkan kuis, ada lewat grup ya, lewat ketua kelas. Mungkin bisa dibuka aja. Oke. Sudah masuk semuanya? Ada yang nggak bisa kah? Aku kasih dulu mulai kayak gini. Oke, kalau udah semua kan? Sudah. Hotspot kan ya? Udah kamu mulai kasih nama. Oke, kalau sudah langsung aja dijawab. Jadi semua jawabannya itu ada di materi yang Bapak Adi kemarin sampaikan sama Ibu. Oke, boleh dikerjakan. Sudah. Selamat mengerjakan. Mulai. Dari sini yang pertama masih Ajil ya, tapi bisa terganti kalau ada yang mau mengalahkan Ajilia. Ajilia, Irul, Fernanda. Fernanda juara 1 nih. Alhamdulillah ya Allah. Oke, mungkin kita mau bagi hadiah ya buat yang juara 3 dulu deh, silahkan maju. Makasih Ibu. Oke, mungkin sekian sedikit kuis dari saya, akan disambungkan kesimpulan oleh Bapak Askar. Saya silakan, terima kasih. Jadi kesimpulan hari ini yang kita dapat adalah membahas tentang kerajaan Islam di Nusantara meliputi Samudra, Pasai, Malaka, Aceh, dan lain-lain. Setiap kerajaan dibahas dari segi letak geografis budayanya. Umumnya, perkembangan kerajaan ini didukung oleh letak strategis jalur perdagangan internasional dan penyebaran agama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dari pembelajaran hari ini, kami dari kelompok 2 yaitu STAD atau bisa dibilang Student Team Achievement Division mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.